Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Taib ismu kana. Isim kana adalah mubtada yang kemasukan kana wa akhwat. Mudah ya. Kemudian akhwatnya kana ada 13. Sama kananya 13. Kemudian karena itu semuanya adalah fi'il. Fi'il apa namanya? Fi'il nafis. Apa itu fi'il nafis? Lengkap. Nah, maka nanti akan dibagi 3. Ada yang dia punya madi mudhari dan amr, ada yang hanya punya madi mudhari, ada yang dia hanya punya madi ta. Kalau madi ta disebut dengan fi'il jamil. Tapi kalau yang punya fi'il madi mudhari nakis. Tapi kalau madi ta berarti jamil. Fi'il jamil. Kemudian di catatan malhudhahnya apa yang dibahas kemarin? Sudah ya. Kemudian yang keempat, kadang kana itu datang dalam bentuk sebagai zaidah, tambahan. Berarti tidak ada artinya. Dia cuma tambahan. Dan yang kelima, terkadang huruf nun yang ada pada kana ketika di fi'il mudhari dihapus dalam keadaan dia jazm. Itu disebabkan untuk mentakhfif, meringankan karena seringnya penggunaan. Yang keenam, nadharan li anna al-isma kana huwa fil asli mubtada qabla an tadkhula alaihi kana wa ihda akhwatiha lidha fa inna isim kana yakun. Isim yang bisa jadi isim kana adalah isim yang bisa jadi mubtada. Baik itu isim mu'rab, isim mabni. Ya tak? Isim mu'rab, isim mabni bisa jadi isim kana. Selanjutnya, pembahasan nomor 7. Siapa yang mau baca? Sabi'un. Fadal. Asdiu. Sabi'un. As-sabi'un. Ta'tabiru af'alul muqarabati wal-raja'i wasyuru'i min akhwati kana wa hadhil af'ali ya kana kariba ausyaka lil muqaranati. Muqarabah. Muqaranah. Nah, betul. Muqaranah. Asa ara ikhlaulaqa lirja'i syara'a ansya'a akhadha tafiqa ja'ala habba lisyuru'i. Wa hadhihi al-af'alu tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara wa yakunu khabaruha daiman jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un. Nah, kita bahas yang ke-7. Tu'tabaru dianggap af'alul muqarabati, fi'il muqarabah, wa roja'i dan fi'il roja, wa syuru'i dan fi'il syuru' dianggap dia min akhwati kana, dari saudari-saudarinya kana. Wa hadhil af'alu dan fi'il ini hiya adalah kada, kariba, au syakka. Ini adalah untuk muqarabah. Titiknya dipindahin ke bawah ya. Untuk apa? Untuk muqarabah. Apa artinya muqarabah? Dekat, hampir.
Jadi kada, kariba, ausaka artinya apa? Hampir. Kemudian asa, haro, ikhlau lako. Ini maknanya roja. Apa roja? Roja itu apa? Semoga. Jadi asa, haro, dan ikhlau lako artinya semoga. Atau bisa juga artinya barangkali. Atau bisa juga bisa jadi. Nah, itu artinya untuk roja ini. Kemudian yang ketiga, syara'a, ansha'a, akhadha tawfiqa ja'ala habba. Ini untuk syuru'. Syuru' itu artinya adalah syara'a, memulai. Ini artinya semuanya memulai. Syara'a, ansha'a, akhadha tawfiqa ja'ala habba artinya memulai. Baik. Wa hadhil af'alu, fi'il ini semua dia tarfa'ul mubtada'ah, merafa'kan mubtada', wa tansibul khabar, dan menasabkan khabar. Sebagaimana kana wa akhwatuha. Terus apa bedanya dia dengan kana wa akhwatuha? Kan gitu ya. Kenapa nggak digabung aja kok dipisah gitu. Pasti ada bedanya. Bedanya di mana? Wa yakunu khabaruha. Nah, kalau fi'il ini khabar yang dia miliki daiman selalu jumlatan fi'liyatan. Selalu jumlah fi'liyah khabarnya. Fi'luha mudhari'un. Yang mana fi'ilnya adalah harus fi'il mudhari. Nah, ini bedanya dengan kana wa akhwatuha. Kalau kana wa akhwatuha, khabarnya tidak harus jumlah. Betul? Sibul jumlah bisa, satu kata pun bisa. Kalau pas jumlah pun dia bisa fi'il madi, tidak harus fi'il mudhari. Tapi kalau ini fi'il ini, maka dia harus apa? Fi'il mudhari. Ayo. Berarti antum ada tambahan hafalan fi'il yang dia adalah termasuk akhwatnya kana, tapi punya perbedaan, yaitu khobarnya. Ya. Dan fi'il ini dibagi 3 kelompok. Pertama namanya muqarrabah, artinya hampir. Ada berapa fi'ilnya? 3, kada, kariba, sama ausakka. Kemudian kelompok yang kedua ada artinya apa? Semoga atau barangkali atau bisa jadi. Asa, haro, sama ikhlau lako. Kemudian ada yang artinya memulai. Artinya itu memulai, yaitu syara'a, ansha'a, akhadha tawfiqa, ja'ala habba. Ini artinya memulai. Dan fi'il ini semua ada 3, 6, 9, 12. Ada 12 fi'il. Semua fi'il ini amalannya sama dengan kana. Merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Cuma, nah itu bedanya. Khobarnya itu harus dalam bentuk jumlah fi'liyah. Dan fi'ilnya harus mudhari lagi. Nah ini yang perlu diingat-ingat. Selain hafal fi'ilnya tadi 12, harus tahu kaidahnya juga. Baik. Mislu contoh. Enggak? Mislu kada as-samsu tasrifu as-samsu Ismu jangan tandun. ismu kada marfu'un bil mati Tasruku apa tasriku? tasrufu Jumlatun fi'liyatun khobaruka ya. Nah, baik. Contohnya, kadatis syamsu tasruku. Lihat kada itu tadi artinya apa? Muqarrabah. Hampir. Baik. Dan dia butuh isim dan khobar. Mana isimnya kada? Yaitu asyamsu. Mana khobarnya? Jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari, yaitu tasruku. Siapa fa'ilnya tasruku? Hiya. Kembali ke siapa itu hiya? Ke asyamsu. Ya kan? Maka artinya apa? Sarukunya suruku apa? Suruk. Terbit. Nah, jadi apa ini artinya?
Matahari hampir terbit. Asamsu ismuka ada katanya marfu'un bin dhammah tasruku jumlatun fi'liyatun khabaruka kada. Selanjutnya masih bagus. Yuqtaranu khabaru af'ali nahwil ati wujuban ikhlau laqa mislu atibbu yu'alija amra siyata. Nah, kosakata asing semua ya. Ini adalah iqtarana yaqtarinu, dimajulkan jadi yuqtaranu. Artinya apa? Corona artinya apa? Corona. Kan. Menggandengkan. Wow. Menggandeng ya. Itu iqtaruna sama. Sekarang dimajulkan yuqtarunu, digandengkan. Khobar dari fiil ini digandengkan dengan an. Khobarnya tadi fiil mudhari kan? Nah, khobar dari fiil ini digandengkan dengan an. Ala nahwil ati, sesuai dengan yang berikut ini. Jadi ada fiil itu tadi khobarnya wajib wujuban digandengkan dengan an. Masdar mu'awwal jadinya ya. Nah, yaitu apa? Fi'il haro sama ikhlau lako. Ini khobarnya wajib dikasih an. Haro dan ikhlau lako maknahuma. Haro dan ikhlau lako makna keduanya huwa nafsu makna asa. Dan dia itu adalah sama dengan makna asa. Nafsu di sini kita terjemahkan sama ya. Karena nafsu itu artinya banyak sekali. Antum kalau buka kamus Munawwir, nafsu itu artinya 20-an. 20-an maknanya. Salah satunya apa? Jiwa. Apalagi nafsu sama. Apalagi? Sendiri, betul. Banyak, ada 20 maknanya. Nah, makna dari haro dan ikhlau lako itu sama dengan makna asa. Yaitu apa? Apa tadi maknanya asa, haro dan ikhlau lako? Semoga bisa jadi, barangkali. Nah, itu artinya. Nah, kalau khusus untuk haro dan ikhlau lako, itu khobarnya yang jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari itu harus dikasih an. Harus dikasih an. Contohnya mana? Contohnya apa? Haro atau mau pakai ikhlau lako bisa atibbu. Atibbu berarti sebagai isimnya, isim haro atau isim ikhlau lako. Nah, khobarnya mana? Ayu alija, dikasih an.
Wajib dikasih an, nggak boleh yu'aliju. Tapi ay yu'alija al-amrada sebagai maf'ulun bih. Al-musta'siyata adalah na'at. Taib. Alaja yu'aliju apa? Mengobati. Mengobati. Amrod jamak dari marod. Artinya apa? Penyakit. Penyakit. Musta'siyah artinya yang kronis, yang udah mau tingkat level stadium 4, kronis. Nah, jadi kalau haronya kita terjemahkan apa? Bisa jadi atau barangkali bisa jadi at-tibbu. Apa arti tibbu? Lah, itu tabib. Tibbun nawawi. Tibbun nabawi apa? Pengobatan. Bisa jadi pengobatan itu dia menyembuhkan penyakit-penyakit yang kronis. Nah, gitu ya. Terjemahannya jadi kayak gitu. Nah, kosakatanya tambahin tuh alaja yu'aliju apa? Ya. Musta'siyah apa? Dari fiil-fiil tadi cuma haro dan iqlau lako saja yang khobarnya wajib dikasih an. Cuma itu. Nah, yang kedua bukan wajib tapi sering, kathiron. Sering, tapi tidak wajib. Itu kapan? Ketika fiilnya asa dan ausakka. Ausakka tadi artinya apa? Hampir, bagus. Sedangkan asa sudah tahu sama dengan apa? Haro sama ikhlau lakum. Nah, kedua fiil ini asa dan ausaka itu sering dikasih an khobarnya itu. Sering dikasih, tapi wajib enggak. Beda dengan haro sama ikhlau lakum, dia wajib. Contohnya asa ar-rakha'u ayyaduma. Asa tadi artinya apa? Semoga ar-rakha'u ayyaduma. Apa ar-rakha'? Mestinya ada yang bawa kamus satu ya. Latihan buka kamus. Ada yang bawa kamus? Kalau kamus-kamus HP mah itu anak kecil juga bisa. Tapi kamus Munawir itu loh mikir nyarinya kan. Kalau nggak hafal tasrifan bingung. Rakha ini adanya kelapangan, keluasan. Kelapangan. Berarti semoga ar-rakha'u keluangan, kelapangan itu ayyaduma. Dama yaduma. Dawam. Apa pernah dengar juga? Dawam itu masdarnya. Dama yadumu dawam. Apa artinya? Apa? Lama. Ya, lama. Kekal. Abadi. Dawam. Selamanya. Semoga kelapangan itu ayyaduma. Ya, dawam. Lama. Nah, contohnya di dalam surat An-Nisa 1 ayat 19. Fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Fa'asa. Nah, ketemu dia asa, ya enggak? Asa artinya apa tadi? Semoga. Baik. An takrahu artinya apa? Tapi di sini asa bukan artinya semoga, tapi bisa jadi. Bisa jadi antakrahu kalian benci syai'an sesuatu wa yaj'alallahu dan Allah menjadikan fihi di dalam sesuatu itu khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Jadi asa maka khobarnya asa mana? Antakrahu pakai an. Nah, tapi wajib enggak ini?
Enggak, seringnya pakai an. Seringnya ya, tapi enggak wajib. Nah, itu yang tidak wajib, tapi sering. Kemudian selanjutnya, ausak kalailu ayyan jali. Ayyan jaliya ya adaan. Ausak kalailu ayyan jaliya. Ini masih contoh yang sering, ausakka ya. Apa arti ausakka tadi? Mikir lagi. Hampir. Lailu sebagai isim ausakka. Sedangkan an yan jaliya adalah khobarnya ausakka. Maka artinya apa? Malam itu hampir injalayan jali terang. Malam itu hampir apa? Terang. Nah, kemudian ada yang qalilan, ada yang jarang sekali pakai an. Fi'il apa itu? Kada sama kariba. Apa arti kada dan kariba tadi? Hampir. Jadi kada, kariba, ausakka. Itu sama ya? Hampir. Contohnya apa? Kadatil azmatu tan fariju. Kadatil azmatu tan fariju. Nggak pakai an. Jarang dia pakai an kalau kada ini. Atau boleh juga kadatil azmatu an tan farija. Nah, boleh. Tapi kok qalil, jarang. Apa artinya ini? Kada hampir. Azmah artinya apa? Krisis ya. Infaraja yanfariju artinya hilang, sama intaha yantahi. Infaraja bimana intaha yantahi. Jadi apa artinya kadatil azmatu tanfariju? Krisis itu hampir hilang. Krisis itu hampir hilang. Nah, kemudian itu yang sedikit ya, jarang. Kemudian yang selanjutnya wayamtani'u iqtiranuhu bi'an. Maka ini terlarang untuk menggandengkan fi'il ini dengan an. Kapan? Ma'a jami'i af'ali syuru'i. Itu pada semua fi'il syuru'. Ada berapa tadi fi'il syuru'? Ada 6. Ini tidak boleh dikasih an, khobarnya. Tidak boleh. Yamtani', terlarang. Contoh, akhadal auladu yal'abuna. Apa artinya akhada? Mengambil. Nah, salah. Akhada itu fiilnya ada 2 macam, fiil akhada. Ada akhada fiil tam, ada akhada fiil nakis. Nah, yang di sini akhada untuk nakis. Artinya apa tadi? Memulai. Kalau tam artinya apa tadi? Mengambil. Nah, jadi ketemu akhada, hati-hati lihat dulu ini tam atau nakis. Karena artinya beda. Kalau di sini kelihatannya kalau akhada al-auladu itu adalah isimnya, yal'abuna adalah khobarnya. Kelihatan. Kenapa? Lah kalau antum bikin mengambil ya, tambah bingung nanti antum. Ya enggak? Auladu, anak-anak itu telah mengambil yal'abuna, mereka bermain. Nah, gimana? Kan enggak mungkin. Nah, baru kita kepikiran, oh ini akhadanya pasti nakis. Berarti yal'abuna adalah khobar. Berarti artinya apa? Memulai. Berarti anak-anak itu mulai bermain. Anak-anak itu mulai bermain. Atau habbatit tuyuru tugoridu. Habba. Apa artinya habba? Habba apa? Memulai juga. Berarti at-tuyuru sebagai khobarnya isimnya habbat. Oke, isimnya habbat. Khobarnya mana? Jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari yaitu tugaridu. Berarti apa artinya? Tuyur itu apa? Tuyur apa?
Burung. Nah, jamaknya ta'ir. Kalau pesawat apa? Wajar. Ta'irah. Wajar. Ta'irah. Kasih tak marbutoh jadi pesawat. Kalau nggak ada tak marbutoh jadinya burung. Nah, biasanya kalau dikasih tak marbutoh jadi mu'annas gitu ya. Kapan itu terjadi? Satu kata dikasih tak marbutoh jadi mu'annas. Isim. Fi'il mana bisa dikasih tak marbutoh? Yang bisa dikasih tak marbutoh kemudian jadi muannas itu untuk isim fa'il, isim maf'ul. Ya kan? Sifat musabaha. Itu bisa. Betul? Selain itu enggak bisa. Misalnya babun. Babatun untuk yang muannas bisa enggak? Enggak bisa. Itu cuma bisa di fi'il isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbah. Ya. Jadi kalau ta'irun artinya apa? Burung. Bukan berarti itu burung muzakkar. Terus kalau ta'iratun jadi muannas, enggak bisa karena dia bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifat musabbah. Kalau gitu nanti bahaya. Rajulun laki-laki, rajulatun jadi perempuan jadinya nanti. Nah. Baik, berarti apa artinya habbatit tuyuru? Apa arti gorroda yugorridu? Tagri dan berkicau. Berkicau. Apa artinya jadinya habbatit tuyuru tugorridu? Burung-burung itu mulai berkicau. Baik. Sampai situ paham? Paham. Tapi hafal nggak itu fi'il 12 tadi? Enggak. Mau enggak mau ini harus disetorkan fi'ilnya ya. Kalau yang kana wa akhwatuha ada 13, coba ingat. Ada enggak? Kalau masih ingat. Tapi sekarang nambah lagi nih 12. Yang muqarrabah 3. Roja 3. Syuru 6. Nah, muqarrabah apa aja tadi? Kada, kariba, ausaka. Kada, kariba, ausaka. Kalau yang roja, asa, haro, ikhlau lako. Ikhlau lako. Sisanya yang 6 adalah syuru. Apa aja syuru? Akhoda, syara'a, habba, ja'ala, ansa'ah. Nah, siapa yang udah hafal? Sama taufiqo ya. Taufiqo. Nah, ingat ja'ala, ya ja'alu artinya apa? Menjadikan. Kalau dia nakis artinya memulai. Nah, hati-hati ketemu ja'ala. Selama ini ja'ala itu fi'il yang butuh 2 maf'ul bih. Ya kan? Artinya menjadikan. Ada kalanya ja'ala nanti artinya apa? Memulai. Nah. Kadang-kadang jelimet juga ya. Kalau ketemu dalam nas kayak gitu, pas lupa yang bab ini misalnya. Pas lupa bab ini. Terus kok gak nyambung-nyambung nih kalimat menjadikan ya. Stres. Itu yang Anda alami dulu waktu Anda belum hafal ini. Ketika baca kitab, menerjemahkan itu bingung. Gimana ini? Nah, itu pentingnya kita apa? Hafal. Nah, setelahkan saya. Bisa nggak? kalau sempat Ustaz. Nah. Kemudian kita masuk yang berikutnya malhudatun. Silakan malhudatun, siapa yang mau baca?
af'alul muqarrabati wal rajai wasyururi la tu Nah, gimana bacanya? la tatas Nah, siapa yang tahu? Nah, tatasarruf. la tatasarrufu ay tasta'malu Tusta'malu. fil madi faqat ma pada kada wa awsakka wa qafiqa wa ja'ala ayati min hal mudhari Mislu. mithlu yakadul barqu yaqfu absarahu yusiku yusiku soifi Saifu. yusiku soifu an yantahi An yantahiya. an yantahiya Nah, baik. Malhuzatun. Af'alul muqarrabati, fi'il muqarrabah, wa roja'i dan roja, wa syuru'i, la tatasarrufu, dia tidak bisa ditasrif. Tidak bisa ditasrif. Yaitu tusta'malu fil madi faqat, yaitu digunakan dalam bentuk fi'il madi ta'. Ma'ada, kecuali. Masih ingat ma'ada? Kecuali. Masih ingat harfu istisna? Apa? Ada berapa? Huruf istisna ada berapa? Cuma taunya illa. Ada berapa huruf istisna totalnya? Ya, sahih. Angkanya betul, 8. Dari 8 itu dibagi 3 kelompok, betul? Kelompok pertama apa? Illa saja. Ya. Kelompok kedua ghairu, siwa, sawa, dan suwa. 4. Kelompok 3 khola, ada, hasya. Apa kaidahnya khola, ada, hasya? Khola, ada, dan hasya ini adalah kata siluman. Artinya bisa kita jadikan fi'il, bisa jadikan huruf jar. Udah lupa semua. Maka mustasna yang ada setelah khala, ada, dan hasya boleh dibaca jar, boleh dibaca nasab. Kalau nasab berarti sebagai maf'ul bih, berarti khala, ada, dan hasyanya fi'il. Kalau dibaca jar berarti apa? Dia sebagai majrur, berarti khala, ada, dan hasyanya sebagai huruf jar. Udah lupa ya? Ini kan pelajaran jadul ya. Sekarang kita udah maju ke depan, yang jadul tinggalkan ya. Gitu. Nah, tapi kalau ada itu didahului oleh ma, namanya ma apa? Udah pasti lupa lah. Ma apa namanya? Ma masdariyah zarfiyah. Kalau dia didahului oleh ma, maka ada ini pasti fi'il madi. Harus fi'il madi. Maka kata setelahnya wajib dibaca nasab sebagai maf'ul. Berarti kada di situ adalah fi mahali nasbin, maf'ulun bi. Kecuali kada dan ausyakka dan tofiko dan ja'ala. Maka ini apa? Dia bisa ditasrif. Yang lain la tatasarrafu, tidak bisa ditasrif. Kecuali apa? Kada yakadu. Ada kan? Kada yakadu. Bisa ditasrif. Ausakka yusiku. Tofiko yatufaku. Ja'ala yaja'alu. Nah, ini dalam bentuk tasrifan pun dia juga sama, butuh isim dan khobar nantinya. Gitu. Fayati minha al-mudhari'u. Adapun kada, ausakka, tofiko, dan ja'ala,
datang di antaranya adalah mudhari. Berarti fi'il madi dan mudhari tok. Yang lain enggak ada. Contohnya apa? Yakadul barku yakhtafu absarahum. Nah, yakadu. Apa arti yakadu? Lupa. Hah? Ya, ini tadi kan kada yakadu artinya hampir. Berarti al-barku di situ sebagai apa? Isim yakadu. Mana khobarnya? Yakhtafu absarahum. Jumlah fi'liyah. Dengan fi'ilnya pasti mudhari. Ini adalah khobarnya. Maka apa artinya? Apa kata khotofa yakhtafu artinya apa? Menyambar. Absar artinya apa? Penglihatan. Jadi artinya apa? Al-barku apa? Petir. Jadi artinya apa ini? Petir itu hampir menyambar penglihatan mereka. Contoh yang kedua, yusiku as-saifu ayyantahiya. Intaha apa? Intaha. Intaha al-waqt. Nah, intaha itu habis, selesai. Habis, intaha. Nah, saif musim apa? Betul? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Sita apa sita? Sim? Bukan tadi lah kalau nggak musim panas musim dingin ya. Sita itu musim dingin. Al-sayf musim panas. Terus apa artinya? Yusiku saifu ayantahiya. Nah, musim panas hampir selesai. Wah, ini susunan-susunan kayak gini kalau nggak ngerti gimana terjemahinya coba. Yusiku nggak tahu artinya. Nggak tahu kalau dia fi'il apa? Nakis. As-saifu mau dibaca saifu jadi fa'il, wah kacau nih jadinya. Anyantahi ini kok tiba-tiba ada masdar muawwal mau jadi apa? Nah, ada pusing lah situ kalau nggak ngerti masalah bab ini. Kenapa saya ngomong gitu? Dulu saya bingung masalah ini. Dulu ya, awal-awal belajar. Nah, mungkin antum juga akan bingung kalau ketemu. Kalau sekarang mungkin wah paham. Begitu baca kitab ketemu ini pasti bingung. Apa ini? Selesai kita bahas pembahasan tentang isim kana selesai. Baik. Berarti mubtada sudah, khobar sudah, isim kana sudah, betul? Tinggal berapa lagi? Tinggal. Kan totalnya ada berapa isim yang dibaca rofa? Aslah hali mana? Isim yang dibaca rofa. Isim kana khobarnya fa'ilnya itu fa'il. Banyak banget. Betul. Tawabi. Makanya 7. Mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, fa'il, naibul fa'il, tawabi. Tawabi ada 4. Ya kan? Ada badal, ada ataf, ada taukid, ada masuk taukid masuk ke apa? Ataf, badal, taukid sama naat. Jadi naat.
Baik. Kita masuk yang keempat, itu apa? Khobar in. Kalau secara definisi bayangan antum khobar in itu apa, Pak? Kok mubtada? Ini mubtada lagi. Apa? Khobar yang kemasukan inna wa akhawatuha. Nah, itu kan simpel aja. Nah. Tapi khobarnya siapa? Yang kemasukan inna wa akhawatuha, khobarnya siapa? Khobar dari mubtada. Nah, itu khobar mubtada yang kemasukan inna wa akhawatuha. Yang penting definisinya udah dapat, udah enak. Kita baca, silakan. Khobar inna. Nah, Khabar inna al-awwal sahih. khabar inna huwa kullu khabarin Li khabarin li bukan lil li khabarin lil mubtada'i in mubtada'in bagus. tadkhulu alaihi inna au ihda Akhwatiha. wa khabaru inna yakunu daiman marfu'an mislu inna zaidan qa'imun khabarun inna Jangan ditanwin. khabaru inna marfu'un bil dhamati inna Ayo baca gimana? La ji'ina innal laji'ina iduna ila watanihim. Ya, watanihim. A'iduna khabaru inna marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkar ya. Bagus. Salimun. Terus. Bagus. Khobar ida al-awwal adalah huwa kullu khobarin lil mubtada'i. Dia adalah setiap khobar milik mubtada. Tadkhulu yang masuk alaihi kepadanya inna atau ihda akhwatiha, salah satu dari saudarinya. Wa khabaru inna yakunu daiman marfu'an. Dan khobar inna itu dia selalu dibaca rafa. Taib, daiman kenapa dibaca nasab? Khabarnya yakunu marfu'an kenapa nasab? Hah? Sebagai apa? Siapa isimnya yakunu? Dhamir huwa kembali ke khobar inna. Khobar inna itu dia daiman selalu marfu'an dibaca rafa. Ya kan? Nah, daiman sebagai apa? Marfu'an sebagai apa ya? Nah, ingat ya, kalau ada kata daiman itu pasti hal. Dan itu akan sering ya, daiman. Itu adalah hal. Kenapa? Dia isim sifatnya ini, isim fa'il bukan daiman. Dia kata dama yadumu dawam. Tadi daimun.
Dama yadumu tadi dawamun daimun. Selalu artinya daiman, selamanya, selalu. Selamanya. Marfu'an sebagai apa? Nah, ini baru kabarnya ya kunu. Nah, janganlah daimannya jadi kabar ya kunu, terus marfu'nya sebagai apa? Masa jadi naat? Bisa nggak jadi naat? Bukankah marfu itu isim sifat? Isim apa? Maf'ul kan? Bisa nggak jadi naatnya daiman? Bisa? Daiman yang dibaca rofa ya. Naat ya kan? Berarti apa? Selalu yang dibaca rofa. Bisa nggak ya? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena daiman itu juga adalah isim fa'il. Isim fa'il berarti dia juga isim sifat. Apakah bisa kata sifat mensifati kata sifat? Nggak bisa. Itu kan logikanya kayak gitu kan? Masa ada isim sifat mensifati isim sifat? Nah, bahasa Indonesia aja nggak ada yang kayak gitu. Pendek yang tinggi. Pendek yang tinggi ya ada. Nah. Contohnya apa? Inna Zaidan qa'iman. Nah, qa'imun udah jelas apa? Khobar inna. Nah. Inna laji'ina a'iduna ila watanihim. Mana khobar inna? Yang rofa pasti. Mana yang rofa? A'iduna. Sedangkan laji'ina sebagai apa? Isim inna. Apa artinya laji'ina? Laji'un. Apanya ya? Nggak ingat ya. Saya pakai kamus handphone. Pengungsi. Pengungsi artinya Allah. Berarti sesungguhnya para pengungsi itu a'iduna, mereka kembali ila watanihim, ke negara mereka. Dan a'iduna adalah khabar inna marfu' bil wawi, rafa' dengan waw li'annahu jam'u mudzakarin salimun. Nah, itu pembahasan khabar inna yang pertama. Yaitu definisinya ya. Definisinya tadi dia adalah khabar milik mubtada yang kemasukan inna dan akhwatnya. Sekarang asani, silakan Mas Diu lagi. Asani akhwatu inna hiya inna litawqidi mithlu innal mujidda najihun anna litawqidi wala budda an yataqaddamaha kalam mithlu yus'iduni anna as-sana'ata mutaqaddamatun fi biladina. Mutaqaddimatun kayaknya ya. Mutaqaddimatun fi baladina. Nah. Ka'anna litashbihi idza kana khabaruha jamidan wa walidhanni idza kana khabaruha mustaqan mithlu ka'anna muhammadan asadun litashbihi mithlu ka'annaka fahimun lidhanni. Baik, asbuk. Akhwatnya inna adalah pertama inna itu untuk taukid. Inna untuk apa? Taukid. Kemudian contohnya apa? Innal mujidda najihun.
Sungguhnya orang yang bersungguh-sungguh itu dia akan lulus. Kemudian anna juga untuk taukid, ditaukidi anna. Cuma bedanya inna dan anna. Lihat, kalau anna apa? Wala budda ayataqaddamaha kalamun. Mana la budda? Harus. Nah, harus. Haruslah ada kalam yang mendahului anna. Harus ada kalam yang mendahului anna. Sedangkan inna dia bisa di awal kalimat atau awal jumlah. Kemudian contohnya apa? Yus'iduni anna sana'ata mutaqaddimatun fi baladina. Apa artinya yus'idu? As'ada yus'idu, membuat bahagia. Membuat bahagia saya. Anna sana'ata, bahwasanya sana'ah atau sina'ah. Sana'ah saya. Apa itu sana'ah? Perindustrian. Sana'ah yasna'u, membuat. Masna' pabrik. Sana'ah perindustrian. Membuat aku bahagia bahwasanya perindustrian mutaqaddimatun, maju fi baladina, di negeri kami. Nah, ini lihat anna itu didahului oleh yus'iduni, yaitu kalam. Berarti anna sana'ata mutaqaddimatun fi baladina itu sebagai apa dalam kalimat ini? Nah, antum masih ingat masdar muawwal? Masih ingat? Ini apa ini masdar muawwal? Anna, isim dan mana isim anna? As-sana'ata. Mana khabar anna? Mutaqaddimatun. Nah, kemudian anna, isim dan khabar itu adalah masdar muawwal. Sebagai apa dalam kalimat masdar muawwal itu? Fi mahali raf'in, sebagai fa'il dari yus'idu. Sedangkan ni-nya saya adalah maf'ul bih. Jadi fa'ilnya sesungguhnya perindustrian maju di negara kami membuat senang aku. Nah, gitu ya. Itu susunannya seperti itu. Baik, itu inna anna. Sekarang ka'anna, apa artinya ka'anna? Ditasbih untuk penyerupaan, seperti idza kana khabaruha jamidan. Itu syaratnya harus ada. Maknanya tasbih itu kalau apa? Kalau khabarnya adalah isim jamid. Padahal khabar itu seringnya mustaq. Khabar itu seringnya mustaq. Kemudian kalau khabarnya jamid, barulah bisa dijadikan dia litasbih untuk makna penyerupaan. Tapi ada makna yang kedua, yaitu lidzanni. Zanni, apa itu? Menyangka. Untuk prasangka. Kapan ini? Idza kana khabaruha mustaqan. Kalau khabarnya adalah isim mustaqan. Contoh. Ka'anna Muhammadan asadun. Lihat mana khabarnya ka'anna? Asad. Asad itu jamid atau mustaq? Jamid. Berarti ka'anna artinya adalah seperti. Ya kan? Muhammad itu seperti Asad. Nah, contoh yang kedua. Ka'annaka fahimun. Mana khabarnya ka'anna? Fahimun mustaq atau jamid? Maka artinya apa ka'anna? Kamu nyangka kamu paham. Apa artinya ka'annaka fahimun? Ka'annaka. Nah, sepertinya kamu paham. Apa zon kan prasangka, sepertinya kamu paham. Itu zon enggak itu? Ya kan? Bukan diterjemahkan seperti apa? Menyangka, bukan. Tapi maknanya zon, bukan diterjemahkan menyangka. Ya.
Tapi maknanya yang zon, prasangka. Sepertinya kamu paham. Itu prasangka nggak? Zon bukan itu? Nah iya. Tapi beda dengan di atas tadi. Bahwa Muhammad seperti Asad. Itu prasangka nggak? Bukan. Nah itu bedanya. Kalau mustaq sepertinya. Kalau jamid seperti. Selanjutnya lakinna. Tid droki litas tas putu ya itu ya. Apa ini? Untuk menetapkan apa ditetapkan? Siapa fa'ilnya nanti? Oh ya betul, tas putu. Siapa fa'ilnya? Mustatir. Huwa kembalinya kemana? Lakinna. Ya. Tas putu. Atau tusbitu juga boleh. Menetapkan kalau sabutan. Litus bita 5 hukman di hukmi qablaha walidzalika labudda yataqaddamaha mun. Abiyadu. Nah, baik. Lakinna gunanya untuk istidrak. Apa itu istidrak? Yaitu litus bita untuk menetapkan 5 kepada apa-apa ba'daha yang ada setelahnya. Menetapkan apa? Hukman mukhalifan. Hukum yang berlawanan li hukmi kepada hukum ma qablaha. Apa yang ada sebelumnya. Jadi tujuannya apa? Menetapkan kepada apa yang ada setelahnya dalam hal hukum yang menyelisihi kepada hukum yang ada kata sebelumnya. Agak jelimet ya memahaminya ya. Bahasa kita gimana? Bahasa kita lakinna ini dia adalah menyelisihi hukum kata yang ada sebelum lakinna. Apa ini hukum? Sebuah perbuatan itu namanya hukum. Sebuah perbuatan itu namanya hukum. Langsung contoh aja. Alkitabu shagirun. Hukumnya adalah shagir. Lakinnahu akan tetapi kitab itu mufidun. Nah, mufidun ini dia akan menyelisihi hukumnya shagir. Hukumnya shagir. Kecil, hukumnya kecil. Diselisihi oleh mufid. Jadi kata yang ada setelah lakin itu akan menyelisihi hukumnya untuk kata yang sebelumnya. Ya. Buku ini kecil, tapi apa? Mufid, memberikan faedah.
Yang namanya memberikan faedah itu membantah atau menyelisihi yang kecil. Seolah-olah kecil itu tidak ada faedahnya, diselisihinya, tapi apa? Berfaedah. Nah, itu maksudnya. Baik. Kemudian mahada abyadu lakinnahu aswadu. Tidaklah ini abyad. Abyad. Putih. Tidaklah ini putih. Lakinnahu aswadu, tapi dia hitam. Nah, aswad ini membantah menyelisihi abyad. Baik. Itu gunanya lakinnah. La'alla sekarang. Mas Santun. Ngantuk dia. Allah berrojai bahwa Tarakkubu bahwa tubuh syai'in. La la wusuqa bi nah al jawwa mu'tadilun ghadan tuhdafu muha al ula fanaqulu alla mislu alla allal farija qaribun farija atau faroja faroj atau farij apa arti faroj kan faroj itu apa buka kamus kenapa pemalas bener kalau enggak tahu ya kembalinya kemana ke kamus ke lapangan nah faroj ke lapangan taib la'alla itu untuk roja apa tadi roja harap berarti apa arti la'alla semoga namanya harapan itu kan semoga wa huwa tarakkubu syai'in walau suqa bihusulihi dan la'alla ini adalah dia itu tarakkub mengharapkan dekatnya sesuatu walau suqa dan tidak jelas walau suqa dan tidak ada kejelasan sedikit pun bihusulihi dengan terjadinya itu tadi sesuatu itu apa itu tarakkubu syai' berharap dekatnya sesuatu la wusuqa dengan tidak jelas sedikit pun bihusulihi dengan terjadinya. Jadi la'alla itu adalah sesuatu yang kita harapkan terjadi tapi tidak jelas itu kapan terjadinya. Contohnya la'allal jawwa mu'tadilun ghadan. Semoga jawwa cuaca mu'tadilun cerah ghadan besok. Baik, mu'tadilun sebagai apa? Khabar la'alla. Ghadan dzaraf bagus. Ghadan adalah dzaraf. Berarti dia mengharapkan al-jawa itu mu'tadilun, betul enggak? Tapi tidak jelas apakah betul mu'tadilun atau enggak. Nah, namanya apa tadi? La wusuqa bihusulih. Tidak jelas dengan terjadinya. Baik, selanjutnya wa kasiron ma dan kebanyakan ma tuhzafu lamuha al-ula. Lamnya yang pertama itu dihapus. Kata-kata la'alla, lamnya yang pertama dihapus. Fanaqulu maka kita katakan Allah. Artinya la'alla jadi lamnya dibuang jadi Allah.
Itu apa? Kathiron, sering. Nah, jadi kalau ketemu Allah, jangan cari fi'il Allah, nggak ketemu tuh Allah ini. Contohnya apa? Allal faraja qaribun. Semoga kelapangan itu sudah dekat. Baik. Sudah ada berapa ini tadi? 1, inna, 2, anna, 3, ka'anna, 4, lakinna, 5, la'alla, 6, laita. Silakan. Laita lil istamani wa huwa Mahabbatu husul. Suli. Usuli Syai'. syai'in. Jangan ditanduin, ada alif lam. Syai'in. Mislu li Nah, gimana aja? Kita lagi bahas apa? Laita ini. Gak konsen tuh. laita Musa. fi laita musafira Qadim. qadimun laitan Natijata hasanatun. Baik, sampai situ. Laita itu untuk tamanni. Tamanni ini artinya apa? Tamanna ya tamanna, tamannian. Itu berangan-angan. Jadi laita itu untuk angan-angan. Wahwa mahabbatu husulu syai', dan dia adalah menginginkan terjadinya sesuatu. Mahabbatu husulu syai', menginginkan terjadinya sesuatu. Dan biasanya syai'un la yumkin. Laitanya adalah sesuatu yang tidak mungkin. Biasanya ya. Contohnya apa? Laital musafira qadimun. Seandainya musafir itu udah datang. Kalau ini mungkin. Biasanya laitani untuk sesuatu yang tidak mungkin. Contohnya laitani kuntu turaba. Apa artinya laitani kuntu turaba? Seandainya aku dulu turab. Turab apa artinya turab? Abu Turab. Siapa itu Abu Turab? Ali bin Abi Thalib. Dikasih nama Abu Turab. Kenapa dikasih nama Abu Turab? Karena dia ketika ribut dengan Fatimah, kemudian dia lari ke masjid, kemudian dia tidur di masjid. Kemudian Nabi datang, ya Abu Turab, katanya. Dikasih nama Abu Turab. Kenapa Abu Turab? Masih belum nangkap. Karena masjid Nabi waktu itu masih tanah. Berarti turab itu apa? Tanah. Itu tanah. Nah, jadi laitani kuntu turab apa? Seandainya aku dulu tanah. Kenapa begitu? Kalau tanah kan nggak dihisap. Siapa yang ngomong ini? Orang kafir. Kemudian contoh yang kedua, laitan natijata hasanatun. Seandainya natijah itu hasanah. Mana natijah? Buka kamu. Malas buka kamu semua. Maksudnya di rumah atau udah tulis-tulis itu semua. Hasil ujian. Seandainya hasil ujian itu hasanatun, bagus. Nah. Wa idza tasalat bi laita ya ul mutakallimi iqtaranat biha nunun tusamma nunal wiqayati.
idza tasalat bil laita ya'ul mutakallimi iqtaranat biha nunun tusamma nunal wiqayati. Jika ada ya mutakallim yang bersambung dengan laita, yang mana nun itu ada bersambung dengannya dengan ya mutakallim, dan nun itu dinamakan nunal wiqayah, namakan nun wiqayah. Pernah dengar ya nun wiqayah? Pernah nggak? Nun wiqayah pernah dengar? Belum? Kacau ini. Nun wiqayah, aduh. Laita bersambung dengan ya mutakallim. Jadi bacanya apa? Mana nun dari mana laita ini? Datang dari mana nun? Nun wiqayah. Apa artinya waqo, yaqi, wiqayatan? Waqo, yaqi, wiqayatan, melindungi, menjaga. Nah, menjaga apa nun wiqayah di sini? Menjaga agar ini tetap fathah. Kalau tidak tanpa nun maka masih bacanya laiti. Betul? Nah, itu menjaga supaya ini tetap fathah maka dibantu dengan nun. Namanya nun yang menjaga supaya ini tidak berubah. Jadi tugasnya menjaga siapa? Menjaga isim sebelumnya supaya harokatnya tidak berubah. Itu tugasnya dia, namanya nun wiqayah. Laitai. Yang namanya ya itu dia selalu ikutinya pasti ada kasroh, nggak boleh fathah. Kalau fathah pasti setelahnya apa? Alif. Kalau domah pasti setelahnya apa sebelumnya? Setelahnya waw. Nah, kan gitu. Maka fathah tidak bisa laitai. Laitai ya. Itu kalau bisanya laitai ini dua laita. Maka ini jadi wajib ada supaya menjaga ini tidak berubah harokat. Nah ini yang dikatakan tadi bahwa apa katanya jika ya mutakallim itu ini bersambung dengan laita, iqtaranat biha, nun bersambung dengannya, nun maka disambung dengan ya mutakallim. Tusamma dinamakan nun wiqayah. Nah itu ya. Contohnya mislu laitani sa'idun. Seandainya aku bahagia. Seandainya aku bahagia. Selanjutnya yang terakhir yaitu la linafi. La nafiyatu lil jinsi. La nafiyatu lil jinsi. La ini masuknya kemana? Ke mubtada khobar. Kemudian membuat mubtada jadi nasab sebagai isim la. Kemudian khobar mubtada jadi khobar la. Cuma dia ini punya kekhususan dibandingkan yang 6 tadi. Apa kekhususannya? Isimnya. Isim la ini tidak boleh ma'rifah dan tidak boleh tanwin. Tidak boleh ma'rifah dan tidak boleh tanwin. Beda dengan isim yang 6 tadi itu. Anna, inna, lakinna, la'alla, laita. Satu lagi apa? Ka'anna. 6 itu isimnya boleh ma'rifah. Dan kalau dia nakirah boleh ditanwin. Tapi kalau la nafiyatul lil jinsi, isimnya tidak boleh ma'rifah dan tidak boleh tanwin. Contoh. La sururo daimun. Nah, sururo ini kan dia nakirah dan tidak boleh ditanwin. Dan nakirah tapi nggak ditanwin. Padahal dia bukan ghairu munsharif. Nah, ya itu bedanya dia dengan
Isim yang 6 tadi. Isim inna, isim anna, isim ka'anna, isim lakinna, isim la'alla, isim laita. Itu bebas. Boleh ma'rifah, boleh juga kalau nakirah ditanwin. Dan artinya adalah untuk la ini dia menafikan khobar dari semua isimnya. Menafikan daim untuk semua surur. Mana surur? Kebahagiaan, kesenangan. Tidak ada satupun kesenangan yang daim selamanya. Dama yadumu dawamun daimun. Nah, dari tadi udah berapa kali tuh? Dama yadumu dawamun daimun. Besok kalau lupa lagi kita laluan. Banyak diulang-ulang nih. Dama yadumu dawamun daimun ya. Kemudian hurufu atau harfula, huruf la itu lahu, dia memiliki isti'malat, penggunaan-penggunaan muta'addidatun, isti'malatun muta'addidatun, memiliki penggunaan-penggunaan yang banyak. Sanuwaddihuha, kami akan menjelaskannya fil babi tsalisi, di bab yang kedua, al-khasi, yang khusus membahas tentang harfi, tentang huruf. Nah, selesai pembahasan nomor 2. Apa pembahasan nomor 2 ini? Menjelaskan akhwatnya inna, kemudian fungsinya masing-masing dan penggunaannya. Ada berapa tadi itu? 7. Kenapa 7? Bukankah dulu 6? Iya, digabung dengan la nafiyatul lil jinsi. Sedangkan la nafiyatul lil jinsi punya kekhususan. Di mana kekhususannya? Di isimnya. Nah, gimana caranya antum bisa ingat itu? Cara ingat itu ya nanti kalau ketemu baca kitab ya kayak gitu, ketemu. Tapi Anda rasa cukup ya? Kok udah ngantuk ya? Jam berapa ini? Oh ya pantas lah. Emang jam 9:30 biasanya udah tidur. Ini masih di sini. Tapi kita cukupkan. Masih pembahasan khobar ini masih sampai lumayan. Setelah itu fa'il, naibul fa'il, tawabi. Tawabi di bawah satu-satu dari naat, badal, taukid, atau di bawah satu-satu. Baru selesai. Selesai apa? Yang dibaca rafa. Mansubnya ada berapa? Mansubnya ada berapa? Ada berapa mansub? Allahu Akbar. Kalau mau dihitung itu lama itu. 12 itu sama tawabi. 12 itu sama tawabi. Berarti cuma 11. Coba maf'ul bi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fi. Ya udah selesai, maf'ul 5. Terus simina, khobar kana. Udah. Tamyiz. Mustasna. Apa? Maf'ul fi tadi sudah. Namanya aja lupa. Hal. Terus apa lagi? Satu lagi. Munada. Itu 12 sama tawa. Kalau isim yang dibaca jar ada berapa? 3. Pertama masbuk bi harfi jar. Masbuk bi harfi jar. Terus yang kedua mudhafun. Yang ketiga tawabi. Ingat-ingat itunya aja nggak ingat gimana mau pembahasannya, isinya ada banyak segitu banyaknya. Pertama menghafal yang maf'ul bih itu, menghafal yang mansub itu, yang maf'ul 5 itu sebutkan dulu. Maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fi. Selesai 5 itu. Dah tinggal yang satu-satunya itu.
Masalahnya Ustaz, maf'ulnya pun nggak hafal, maf'ul apa aja. Ya itu udah derita antum kalau nggak hafal. Tapi kita cukupkan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma.